saya di channel YouTube Yohanes Malau. Pada video ini kita akan belajar masih tentang pengolahan citra digital, yaitu kita akan belajar histogram citra. Pada video sebelumnya kita sudah belajar operasi-operasi pada pengolahan citra, di mana ada 4 operasi pada pengolahan citra. Yang pertama ialah operasi atau aras titik, yang kedua ialah aras lokal, yang ketiga ialah aras global, dan yang keempat ialah aras objek. Video sebelumnya kita belajar operasi atau aras titik, di mana contoh dari operasi titik itu ialah pengambangan atau thresholding, yaitu mengubah citra warna menjadi citra biner, lalu membuat citra negatif, lalu kemudian membuat pencerahan citra atau image brightening, kemudian membuat pengurangan pencerahan citra dari citra yang sudah di brightness diterangkan menjadi dikurangi kecerahannya. Kemudian kita sudah sebelumnya membahas konversi dari citra warna menjadi citra grayscale. Nah, sekarang kita akan belajar histogram citra. Histogram citra ini sebenarnya ialah masih bagian dari operasi pada pengolahan citra, yaitu aras global. Jadi aras global inilah yang akan kita pelajari, yaitu histogram citra. Oke, langsung saja kita lihat sama-sama ya. Nah, video sebelumnya ialah aras titik, yaitu ini dia aras titik. Kalau aras titik hanya pada piksel tunggal di dalam citra. Nah, kali ini kita belajar aras global. Aras global ini ialah operasi yang menghasilkan citra keluaran yang intensitas suatu piksel bergantung pada intensitas keseluruhan piksel. Artinya, piksel pada citra, satu piksel bergantung pada intensitas seluruh piksel. Inilah yang dinamakan dengan operasi penyetaraan histogram untuk meningkatkan kualitas citra. Jadi sekarang kita akan belajar histogram citra atau image histogram. Apa itu histogram citra? Histogram citra atau image histogram merupakan informasi yang penting mengenai isi citra digital itu sendiri. Histogram citra, namanya histogram, ialah grafik. Grafik yang menggambarkan penyebaran nilai-nilai intensitas piksel dari suatu citra atau bagian tertentu dalam citra. Contohnya ialah ini. Ini ialah histogram citra. Ini ialah citranya. Kemudian bagian-bagian citra atau isi citra ini digambarkan dalam intensitas piksel berupa grafik. Inilah dia grafiknya. Dari sebuah histogram dapat diketahui frekuensi atau banyaknya kemunculan misme atau peluang dari intensitas pada citra tersebut. Histogram juga dapat menunjukkan banyak hal tentang kecerahan atau brightness dan kontras atau kontras dari sebuah gambar. Karena itu, histogram adalah alat bantu yang berharga dalam pekerjaan pengolahan citra, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Jadi histogram ini, mengapa dia merupakan alat bantu? Karena dia menampilkan isi detail dari citra itu sendiri. Oke, langsung kita bahas. Bagaimana sih cara menghitung histogram? Nah, misalkan kita memiliki sebuah citra, di mana citra ini mempunyai nilai keabuan L, di mana L ini rentangnya 0 sampai L dikurang 1. Hitung frekuensi kemunculan setiap nilai keabuan J dengan cara menghitung jumlah piksel yang mempunyai nilai keabuan tersebut. Nah, oke, inilah dia. Ini adalah sebuah gambar grayscale 4 x 4 piksel.
satu pixel ini memiliki nilai derajat keabuan 2, 3, ada 4, ada 5. Nah, grayscale 4x4 ini kita tampilkan dalam histogram. Sehingga di histogram ini kita sudah mengetahui bahwa pada gambar grayscale ada 6 yang memiliki derajat keabuan 2. Ada 5 pixel yang memiliki derajat keabuan 3. Ada 4 pixel yang memiliki derajat keabuan 4. Dan ada 1 pixel yang memiliki derajat keabuan 5. Bisa kita lihat pada gambar ini. Derajat keabuan 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Derajat keabuan 3, 1, 2, 3, 4. Ada 4. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Sorry, ada 5. Derajat keabuan 5, ada 1. Inilah dia histogram citra. Contohnya citra ini digambarkan dalam histogram. Kita bisa lihat bahwa derajat keabuannya semakin rendah, maka citra itu semakin gelap. Sedangkan jika citra itu derajat keabuannya semakin besar, maka citra itu semakin terang. Dari citra ini bisa kita lihat bahwa citra ini memiliki derajat keabuan yang terang, di mana paling tinggi itu kisaran 150 sampai 200. Untuk citra warna dengan komponen red, green, dan blue, histogram dibuat untuk setiap kanal warna. Jadi ada histogram untuk red, ada untuk green, dan ada untuk blue. Oke, kita lihat citra Lena grayscale. Citra Lena grayscale ini adalah citra yang tepat untuk pengolahan citra, karena bisa kita lihat rentang dari derajat keabuannya. Tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah, semua sedang, dirata-ratakan sedang. Kita lihat citra Lena color, red, green, blue. Tidak ada jauh perbedaan. Sekarang kita masuk ke normalisasi histogram. Nah, ini berupa perhitungan sih sebenarnya. Rumusnya ialah nilai histogram I sama dengan jumlah pixel yang memiliki derajat keabuan I dibagi jumlah seluruh pixel dalam citra. Ini adalah contoh program dalam bahasa C++. Di sini kita menggunakan Python. Nah, oke, langsung saja ya. Tapi sebelum kita masuk ke program Python, nah, kita bisa lihat 4 tipe citra berdasarkan kekontrasannya. Yang pertama, citra gelap. Kedua, citra terang. Ketiga, citra kontras rendah. Keempat, citra kontras tinggi. Kontras itu ialah sebaran terang atau lightness, dan gelap atau darkness dalam sebuah citra. Citra yang memiliki kontras terlalu terang atau terlalu gelap memiliki histogram yang sempit. Ini ditandai dengan yang gambar memuncak di histogram. Citra yang baik memiliki histogram yang mengisi daerah derajat keabuan secara penuh dengan distribusi yang merata pada setiap nilai intensitas pixel. Ini bisa kita lihat pada citra Lena grayscale tadi. Dia mengisi penuh derajat keabuan dari gelap sampai terang dengan jumlah yang dirata-ratakan sama. Itulah dia dari citra yang memiliki histogram yang baik. Inilah dia gambar. Citra normal yang baik itu ditunjukkan oleh gambar C. Dari 0 sampai 255 dia merata. Kalau citra A ini pada derajat keabuan yang gelap dia titiknya paling tinggi. Pada citra B kebalikannya, derajat keabuan yang paling tinggi di situ dia memuncak. Sedangkan yang D ini ialah normal, tapi dia memiliki kontras yang tinggi. Kecerahan normal tapi kontras tinggi. Oke, citra gelap dia menempati nilai-nilai grayscale atau derajat keabuan yang rendah atau menumpuk di sebelah kiri. Bisa kita lihat pada histogram ini. Pada citra terang, dia menumpuk pada sebelah kanan. Pada citra kontras rendah, histogramnya sempit dan terpusat di tengah-tengah dari nilai grayscale. Citra kontras tinggi ialah histogramnya merata di seluruh nilai-nilai grayscale. Dan distribusi pixel-pixelnya tidak terlalu jauh dari uniform dan garis-garis vertikal tidak banyak yang lebih tinggi ataupun yang lebih memuncak dari garis yang lain. Inilah ya, citra Lena yang terlalu gelap, derajat keabuannya menempati yang sebelah kiri. Citra Lena yang terlalu terang menempati derajat keabuan sebelah kanan. Dan citra Lena yang normal, yang kontrasnya bagus, merata dari kiri ke kanan. Contohnya ini, gelap dia berada di sebelah kiri. Kalau dia terang, maka dia berpusat di bagian kanan. Nah, oke, langsung saja ini perhitungannya. Kita menggunakan program Python. Teman-teman bisa buka browser, kemudian kita buka ChatGPT. Kita sangat terbantu dengan adanya ChatGPT ini karena kita hanya tinggal mengetik dan dia sudah membuat programnya. Teman-teman bisa mengetik ini
di new chat ChatGPT-nya. Menggunakan OpenCV2 buat kode Python untuk mengurangi kecerahan. Oh maaf, salah. Nah ini dia yang benar. Ya. Menggunakan OpenCV2 buat kode Python untuk membuat histogram citra biner. Nah inilah dia kode Python untuk membuat histogram dari citra biner menggunakan library OpenCV2. Langsung saja kita gaskan. Kita buka idle. Kemudian file, open. Kebetulan saya sudah menyimpan programnya ya. Jika teman-teman belum, klik new file, lalu copy kodenya. Ini dia, membuat histogram dari citra biner. Nah, ini dia programnya. Oke, kita lihat. Ini dia. Ini adalah gambar Lena Biner. Coba kita masukkan gambar Lena Biner. JPG. Oke, kita Ctrl S, kemudian kita klik run modul. Nah, ini dia histogram citra binernya. Bisa kita lihat pada histogram citra biner ini, dia ini dia. Citra binernya ialah yang ini, gambar Lena Biner. Kita bisa gambarnya ini dia, citra Lena Biner. Jika kita lihat histogramnya, nah, histogramnya ini pada 0, 50, 100, 150, 200, 250, dia dari 0 baru ke 250. Dia berjalan dari sebelah kiri dulu. Kita coba yang lainnya. Saya akan masukkan gambar biner yang lain. Tadi video sebelumnya kita sudah mempraktikkan cara membuat citra biner dari citra warna. Citra biner ini saya copy, Ctrl C, kemudian saya Ctrl V. Nah ini citra biner. Pastikan program dan gambarnya satu folder ya teman-teman. Citra biner JPG. Kita lihat. Kita Ctrl S, kemudian kita pilih run modul. Nah ini dia, sama seperti tadi ya, tidak jauh beda histogram Lena Biner, citra Lena Biner dengan citra Lena Biner yang lain yang kita uji coba tadi. Pixelnya, intensitas pixelnya, dia mulai dari 0, di mana jumlah 0 ini ada sebanyak 6 pixel. Sedangkan yang 250 ada 7 pixel. Mengapa? Karena citra biner terdiri dari dua warna, yaitu hitam atau bit 0 dan putih atau bit 1. Jadi dia berbentuk garis vertikal horizontal. Inilah dia. Bisa kita uji coba ke citra grayscale ya. Coba kita masukkan citra grayscale. Gambar Lena grayscale PNG. Kita Ctrl S, kemudian kita run modul. Nah ini dia. Kita lihat citra biner ini. Citra grayscale ini. Nah dia merupakan citra yang normal karena sebaran intensitas pixelnya merata dari kiri ke kanan. Kita bisa lihat. Dari mana kita tahu sebaran intensitasnya merata? Dari histogram ini. Dia merata dari kiri ke kanan. Oke, selanjutnya kita akan uji coba ya histogram dari citra warna. Teman-teman bisa mengetikkan ChatGPT menggunakan OpenCV2 buat kode Python untuk membuat histogram citra warna. Nah, ini dia. Tapi sebelum kita melanjutkan, teman-teman perlu mengetahui bahwa untuk menampilkan histogram ini kita perlu menambahkan atau menginstal satu library lagi selain library OpenCV, yaitu library dari Matplotlib. Teman-teman harus install dulu library Matplotlib. Caranya bagaimana? Yang pertama, pastikan PIP itu terinstall. Ini cara memastikannya. Oke, saya akan praktikkan ya. Saya buka command prompt. Kemudian saya akan ketik
Kita masuk ke Python dulu, ketik py lalu enter. Kemudian saya ketik pip garis-garis version, enter. Oh, name error dia ya. Oh, ternyata dia pada command prompt aja, bukan masuk ke Python-nya. Kita exit dari Python, exit, buka kurung, tutup kurung, enter. Kemudian kita klik pip garis-garis version. Nah, ini dia. PIP di laptop saya sudah terinstall, yaitu versi 24.0. Jika teman-teman tidak ada muncul pesan seperti ini, tandanya PIP di laptop di Python teman-teman belum terinstall. Jika belum ada pesan, teman-teman bisa menginstal PIP-nya. Ketik saja di ChatGPT how to install PIP in Python, oke? Atau bisa mengikuti petunjuk resminya pada ini. Setelah memastikan PIP terinstall, teman-teman bisa menginstal matplotlib dengan menjalankan perintah ini, pip install matplotlib. Kemudian, jika proses instalasi selesai, teman-teman dapat memverifikasi bahwa matplotlib telah terinstall dengan menjalankan perintah ini. Coba saya copy, kemudian pada command prompt saya Ctrl V, kemudian saya enter. Nah, di laptop saya sudah terinstall library matplotlib dengan versi 3.8.3. Oke, teman-teman silahkan install dulu library matplotlibnya. Jika belum ada PIP-nya, install dulu PIP baru matplotlibnya. Install matplotlib yaitu pip spasi install spasi matplotlib. Silahkan ketik saja di command prompt. Oke, kita lanjut ke untuk melihat histogram citra warna. Ini dia kodenya. Teman-teman mengetik ini menggunakan OpenCV2 buat kode Python untuk membuat histogram citra warna. Oke, kebetulan sudah ada di laptop saya. Saya akan buka file, open. Ini dia membuat histogram dari citra warna, open. Oke, kebetulan saya sudah ada citra warna. Ini citra warna. Sekarang saya ingin melihat histogram. Saya klik run, kemudian run modul. Oops, ternyata muncul pesan error, tidak dapat membaca citra. Mungkin citra ini tidak sesuai ya. Oke, kita lihat yang lain ya. Ini saya akan masukkan citra warna. Dia citra warna RGB ya. Oke, coba mungkin saya akan cari gambar yang lain ya. Ini saya copy aja, copy, lalu saya paste. Ini saya ganti katanya supaya lebih singkat. Citra warna, oke, JPEG. Kita akan masukkan citra warna. Oke, kita Ctrl S, kemudian kita run. Kita lihat. Nah, ternyata histogramnya sudah muncul ya. Inilah histogram citra warna. Red, green, blue. Jadi dia RGB. Red, green, blue. Ini dia garis ini menunjukkan blue, merah red, dan hijau ialah green. Sesuai dengan yang kita bahas tadi, bahwa citra warna itu merata ya. Citra warna. Ini dia. Histogram untuk citra warna dibuat untuk setiap kanal warna histogram. Jadi histogram itu masing-masing red, green, blue memiliki bagian masing-masing. Yaitu ini dia, blue, red, green. Oke. Selanjutnya kita lihat ya teman-teman. Nah, ini dia histogram stretching dan histogram equalization. Apa sih itu histogram stretching dan histogram equalization? Kita tanya di ChatGPT, ketik ini aja teman-teman. Apakah kamu tahu histogram stretching dan histogram equalization? Nah, ini dia. Histogram stretching atau perluasan histogram dan histogram equalization atau penyebaran histogram. Ini adalah pada umumnya ya digunakan dalam pemrosesan citra untuk meningkatkan kontras dan kualitas citra. Histogram stretching atau perluasan histogram adalah teknik yang digunakan untuk meningkatkan kontras dalam citra dengan meratakan histogramnya. Nah, ini dia kata kuncinya dari stretching atau perluasan. Stretch, meluaskan, meratakan histogram. Tujuannya apa? Ialah untuk meregangkan kisaran intensitas piksel dalam citra
agar mencakup seluruh rentang intensitas yang tersedia dari nilai minimum yaitu 0 sampai nilai maksimum atau 255. Dengan demikian, citra yang memiliki distribusi intensitas yang sempit akan diperluas, akan diratakan, sehingga memiliki kontras yang lebih baik. Itulah dia histogram stretching. Lalu, histogram equalization. Histogram equalization atau penyebaran histogram adalah teknik yang digunakan untuk meningkatkan kontras dan kualitas citra dengan meratakan distribusi intensitas piksel dalam citra. Jadi pembagian intensitas itu diratakan. Tujuan utama ialah untuk meningkatkan kontras citra dengan menyeimbangkan distribusi intensitas piksel sehingga lebih merata di seluruh rentang intensitas. Dengan melakukan ekualisasi histogram, intensitas piksel dalam citra didistribusikan secara lebih merata sehingga citra yang awalnya memiliki distribusi intensitas yang tidak merata menjadi lebih baik dalam kontras dan detail. Oke, langsung saja. Teman-teman bisa mengetikkan menggunakan OpenCV2 buat kode Python untuk membuat histogram stretching citra binar. Oke, ini dia. Sebenarnya histogram stretching ini dikatakan ChatGPT bukanlah pilihan yang berguna karena citra binar hanya memiliki dua nilai intensitas yaitu 0 dan 1, hitam dan putih, dan histogramnya juga memiliki dua puncak yaitu nilai 0 dan 255. Histogram stretching lebih sesuai untuk citra grayscale atau citra warna. Oke, ini dia. Coba kita stretching citra grayscale. Saya akan lihat dulu apakah sudah ada di laptop saya. Ternyata belum ada ya. Oke, tidak masalah, kita kerjakan ya teman-teman. Kita copy histogram stretching untuk citra grayscale ini, kemudian kita klik pada idle menu file, new file, kemudian kita Ctrl V kan atau kita pastekan program histogram stretching pada citra grayscale. Kita simpan, tapi sebelum kita simpan kita masukkan dulu gambar atau citra image. Citra atau image grayscale ini. Gambar Lena Grayscale PNG. Grayscale.png. Kita simpan file, save as, pastikan satu folder dengan gambar ya teman-teman. Di sini saya memasukkan satu folder dengan gambar grayscale tadi ya. Namanya ini saya membuat histogram stretching citra grayscale. Membuat histogram stretching citra grayscale. Kita save. Kemudian kita run. Kita jalankan. Inilah dia. Ini citra grayscale asli. Ini citra grayscale asli ya, saya tempatkan di sebelah kiri. Dan ini citra grayscale yang sudah di stretching atau dilakukan operasi histogram stretching. Tadi bisa lihat, nah, semakin cerah dia di citra Lena yang sudah di stretching kan. Oke, kita lanjut ya. Ini histogram stretching. Kemudian bagaimana histogram equalization? Oke. Kita copy. Kemudian pada idle kita pilih new file, new file. Kita Ctrl V, kita pastekan. Kemudian kita masukkan gambar Lena Grayscale. Kemudian kita simpan. File save as. Kita membuat histogram equalization citra grayscale. Kita save. Kemudian kita run. Kita jalankan ya. Nah, ini dia. Ini adalah citra grayscale asli ya. Saya tempatkan di sebelah kiri ini. Ini adalah citra grayscale asli dan ini adalah citra grayscale dengan histogram equalization. Ini dia.
semakin cerah dia dengan histogram equalization. Oke teman-teman, video ini singkat saja, kita belajar histogram. Jadi histogram itu alat bantu untuk meratakan nilai-nilai intensitas setiap piksel pada sebuah citra. Itulah tujuan dari histogram itu sendiri. Teman-teman bisa lihat programnya di ChatGPT ya, ketik saja ini tadi, menggunakan OpenCV2 buat kode Python untuk membuat histogram equalization citra grayscale. Kemudian untuk histogram stretching juga sama, menggunakan OpenCV2 buat kode Python untuk membuat histogram stretching pada citra grayscale. Saya rasa cukup sekian video ini, semoga bermanfaat dan semoga semakin menambah pengetahuan teman-teman untuk belajar pengolahan citra digital, yaitu pada histogram citra ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Dukung saya dengan berikan like, comment, and share, dan berikan tanggapan Anda lewat komentar, dan saya pasti akan membalasnya. Terima kasih, dan sampai jumpa di video selanjutnya.